Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan membuat resume materi dari summary Econ Host yang dilaksanakan pada beberapa hari kemarin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evelyn N. Mylove, NIM saya 2305 1000029. Saya dari D3 Perhotelan. Penjelasan dari pariwisata hijau, yaitu jembatan menuju keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat. Pariwisata hijau ini merupakan pendekatan pariwisata yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Dalam konteks pariwisata berbasis masyarakat ini, pariwisata hijau ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat pariwisata dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang. Aspek penting dari pariwisata hijau yang pertama adalah konveksi alam. Itu ada tiga contoh, ada pelestarian keanekaragaman hayati, kemudian pengelolaan sampah, kemudian penghematan energi, dan pembangunan emisi karbon. Kemudian aspek yang kedua yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat. Ada tiga contoh juga. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat lokal, kemudian peningkatan pendapatan, dan ketiga pemasaran produk lokal. Aspek yang tiga yaitu keterlibatan masyarakat. Ada tiga contoh. Yang pertama itu partisipasi masyarakat, kemudian pembentukan kelompok sadar wisata, kemudian eh, pendidikan dan pelatihan. Aspek yang keempat itu ada tiga contoh juga. Yang pertama adalah pengelolaan destinasi, kemudian pengembangan infrastruktur, dan pemasaran berkelanjutan. Ini adalah contoh penerapan pariwisata hijau, ada ekoturism, agroturism, dan komunikasi based tourism. Tujuan. Tujuan utama untuk mempertahankan kelestarian lingkungan dan budaya di daerah tujuan wisata. Ada empat tujuan yang paling penting. Yang pertama adalah pelestarian lingkungan, yang kedua pemberdayaan masyarakat lokal, yang ketiga pengembangan destinasi berkelanjutan, dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas pengalaman wisata. Ini adalah penjelasan dari IMS atau Environmental Management System. IMS ini adalah eh, kerangka kerja struktur yang membantu organisasi untuk mengelola dampak lingkungan secara efektif. Poin penting dari IMS yaitu eh, tujuan dan manfaat sistem manajemen lingkungan, kemudian sistem utama manajemen lingkungan, kemudian standar dan sertifikat, dan yang keempat adalah sistem manajemen penerapan sistem manajemen lingkungan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari poin penting ini. Yang pertama, IMS ini membantu organisasi untuk mengidentifikasikan dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dari aktivitas mereka. Dan juga IMS ini membantu organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah. Kemudian IMS ini membantu organisasi untuk meningkatkan citra dan reputasi, dengan menunjukkan komitmen terhadap berkelanjutan. Dan IMS ini membantu organisasi untuk memenuhi peraturan dan standar lingkungan yang berlaku. Yang kedua ada elemen utama sistem manajemen lingkungan, yaitu mendefinisikan komitmen organisasi terhadap pengelolaan lingkungan. Dan IMS ini mengidentifikasikan dan menilai dampak lingkungan dari aktivitas organisasi. Yang ketiga adalah poinnya standar dan sertifikat. IMS ini adalah standar internasional yang paling banyak digunakan untuk sistem manajemen lingkungan. Dan program sertifikasinya lingkungan Uni Eropa atau Eco Management and Audit Scheme.
dan sertifikat lingkungan lainnya yang spesifik untuk sektor atau individu tertentu. Poin yang keempat, penerapan sistem manajemen lingkungan. Poin-poin penting untuk mendapatkan komitmen penuh dari manajemen puncak dan melibatkan semua karyawan untuk implementasikan IMS. Ini adalah aktivitas lingkungan hotel dan komitmen manajer dalam mematuhi praktik lingkungan. Ada faktor dan juga contohnya. Yang pertama ada faktor kebijakan hotel. Komitmen terhadap keberlanjutan, yaitu kebijakan hotel yang jelas dan terdokumentasi tentang komitmen terhadap praktik lingkungan berkelanjutan dan tujuan dari komitmen, tujuan dari perilaku manajer dan kebijakan hotel itu adalah menetapkan tujuan dan sarana terukur untuk mengelola dampak lingkungan hotel dan faktor kebijakan hotel itu adalah membuat pedoman dan prosedur yang jelas untuk semua karyawan tentang bagaimana penerapan praktik lingkungan. Kemudian faktornya yang kedua adalah perilaku manajer yang perlu diperhatikan oleh manajer, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan yang teladan, yang kedua adalah motivasi dan insentif, yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi. Yang ketiga, ini contohnya faktor internal, itu ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung praktik lingkungan seperti sistem pengolahan air, limbah, panel surya, dan sistem pengumpulan sampah terpadu. Yang keempat adalah faktor internal, yaitu kepatuhan terhadap peraturan standar lingkungan yang berlaku, kemudian tekanan dari konsumen dan masyarakat untuk menerapkan praktik lingkungan yang berkelanjutan. Yang keempat, faktornya yaitu komitmen manajer. Yang perlu dikuasai oleh manajer yaitu kesadaran dan pengetahuan, kemudian keinginan untuk berubah. Contohnya, misalnya manajer yang memiliki keinginan untuk menerapkan praktik lingkungan yang lebih berkelanjutan. Kemudian contoh eh, aktivitas lingkungan hotel dan komitmen manajer. Itu ada 4 contoh. Yang pertama adalah penghematan air dan energi. Itu seperti hemat air, kemudian pencahayaan LCD, dan sistem HVAC efisien. Kedua, contohnya itu pengolahan sampah, yaitu lakukan program daur ulang atau kom atau pengurangan sampah kayak itu. Kemudian yang ketiga contohnya itu penggunaan produk ramah lingkungan seperti pembelian produk pembersih dan perlengkapan kamar yang ramah lingkungan. Contoh yang keempat yaitu penggunaan emisi karbon seperti penggunaan transportasi umum, kendaraan hibrida, dan program offset karbon. Ini adalah penjelasan aktivitas lingkungan hotel dan komitmen manajer dalam mematuhi praktik lingkungan. Aktivitas lingkungan hotel dan komitmen manajer yang mempengaruhi praktik lingkungan berkelanjutan adalah proses memerlukan komitmen dari semua pihak. Dengan menghubungkan kebijakan yang kuat, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan faktor internal dan eksternal yang mendukung, hotel dapat mencapai tujuan dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini ada faktor perusahaan. Perusahaan didorong untuk menanggapi masalah lingkungan oleh berbagai kekuatan dan tekanan, baik internal maupun eksternal. Faktor utama yang memotivasi dan mendorong perusahaan yang bertindak ada 3 faktor. Yang pertama adalah kekuatan internal, itu ada etika dan nilai. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dan visi. Contoh yang ketiga, motivasi karyawan. Dua adalah keunggulan kompetitif dan efisien dan penghematan. Terus kemudian tekanan eksternal itu ada 4.
Itu yang pertama regulasi standar, yang kedua tekanan konsumen, yang ketiga tekanan investor, yang keempat adalah program iklim. Kemudian faktor yang ketiga adalah motivasi dan dorongan. Ini ada 4 contoh juga. Yang pertama meningkatkan reputasi, dua menata talent, dan ketiga meningkatkan profitabilitas. Yang terakhir adalah kontribusi sosial. Perusahaan didorong untuk menanggapi masalah lingkungan oleh berbagai kekuatan dan tekanan internal dan eksternal. Dengan memahami faktor-faktor yang memotivasi dan mendorong perusahaan untuk bertindak, kita dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk menerapkan praktik lingkungan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Faktor dan hambatan. Ini ada 5 contoh faktor dan hambatan bagi hotel untuk menerapkan praktik ramah lingkungan. Ini ada penghematan energi, kemudian banyak manajer eh, khawatir tentang keuntungan jangka pendek, kemudian rendahnya permintaan pelanggan, kemudian kurangnya peraturan pemerintah, dan yang kelima adalah persepsi dan kesadaran mengelola terhadap perlindungan lingkungan. Itu adalah faktor dan hambatan-hambatannya untuk penerapan praktik ramah lingkungan. Dan hotel ini menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di hotel. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kata-kata yang belibet, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.